Ngalur Ngidul Podcast. Back in the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan dari IPNU IPPNU. Kembali lagi bersama saya di sini, Syed Rahmat, dan juga ada rekan Muhammad Rizky dari PC IPNU Kabupaten Bekasi. Di sini kita akan bincang-bincang sedikit tentang pemuda NU dan juga masa depan bangsa ini di tangan pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama tentunya ya Gus ya. Repot banget. Ngomongin bangsa repot. Jadi menurut rekan Rizky sendiri, pemuda itu seperti apa? Pemuda Nahdlatul Ulama ini harus seperti apa? Monggo. Sebenarnya kalau kita berbicara pemuda, kan ada yang kayak Makalah mengatakan kan subhanul yaum rijalul ghad. Artinya pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Nah, kita ini sebagai pemuda ya salah satu manifestasi bagaimana pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kita sebagai kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ya tidak lain dalam waktu yang akan datang ya kita suatu saat akan menjadi pemimpin. Bagaimana peran Nahdlatul Ulama itu bisa maju atau mundurnya itu ya kita sendiri yang menentukan. Nah, jadi kita sebagai seorang pelajar, seorang pemuda Nahdlatul Ulama, tentunya seorang pemuda ya tidak lain dan tidak bukan yang harus menghabiskan waktunya untuk belajar, untuk membaca buku, untuk menganalisa, untuk mereview buku, ya itu masa-masa muda kita harus diisi dengan kayak gitu. Jangan sampai ya kita fokus pada hal-hal yang sifatnya ke atas tapi lupa ke bawah. Ya lupa ke bawah itu artinya kita bisa membuat fondasi yang lebih kokoh dengan cara memperbanyak pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa didapat ya dengan cara membaca buku. Artinya kita sebagai pemuda harus rajin membaca buku. Itu sih pandangan saya. Berarti kita sebagai pelajar itu harus banyak-banyak membaca buku ya. Nah, itu karena kata pepatah pun bilang buku itu jendelanya dunia. Iya. Nah, terus kira-kira kalau pelajar yang sekarang ini sudah memenuhi kriteria tersebut belum, Gus? Khususnya di Bekasi ya, di Bekasi. Kalau untuk minat itu kira-kira bagaimana? Sebenarnya kalau semama kita tidak bisa juga meratakan semua itu ya senang baca buku dan semua itu senang pada suatu kegiatan tertentu. Artinya setiap orang itu punya bakat dan hobi masing-masing. Nah, di sini juga kita harus sebagai pemuda juga harus jeli. Artinya kita minatnya di mana nih, bakatnya di mana. Nah, itu harus kita tekuni dari sekarang. Jadi ketika masa depan atau yang akan datang itu kita tidak fokus pada peran-peran. Artinya jangan sampai kita tidak ahli tertentu, tapi kita mengisi ruang-ruang itu gitu. Nah, kita sebagai pemuda nih, contoh saya atau Asep nih, Asep ya sukanya di bidang arsitektur, ya fokus pada bidang arsitektur. Nanti ya kedepannya bagaimana peran Asep ini untuk membangun bangsa lewat arsitektur tersebut. Nah, begitupun kita, ya kita sebagai seseorang pemuda ya tadi balik lagi ke kriteria ya. Ya kalau berbicara kriteria ini ya agak susah juga sih. Kriteria yang mana nih yang dimaksudkan? Nah, kalau semama dilihat dari sekarang ya kita sih sebenarnya enak, punya kelebihan yang sangat banyak. Karena ya kita di usia 17 tahun sudah tahu internet, sudah menikmati internet. Artinya apa? Sumber-sumber bacaan itu melimpah, sumber-sumber pengetahuan pun melimpah. Nah, bagaimana kita semua ya bisa memanfaatkan
sumber-sumber itu dengan baik. Mau kita itu mau apa sih? Sekarang enak. Iya, Mau belajar bikin, coding di internet, Iya. mau belajar baca buku tinggal search di internet, mau belajar apa lagi? Belajar jualan di online, ada e-commerce. Iya. Ya kan kita ini di internet ini ya, kita lahir di dunia internet ini enak gitu loh. Dia udah difasilitasi ya Gus. Itu bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan baik. Nah, berarti terkadang gini Gus, kita yang sudah difasilitasi dengan layanan-layanan online seperti Allshop dan lain sebagainya, itu terkadang kemauan kita ini yang justru malah mungkin karena kenal game dan lain sebagainya jadi males, walaupun udah tinggal klik doang gitu. Itu cara mengurangi dan mungkin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan enggak yang unfaedah ya, yang enggak berfaedah dalam bermedia sosial itu bagaimana Gus? Mungkin lebih biar kita lebih bijaksana lagi dalam menghadapi sosial media yang lebih gempuran ini gitu. Kalau saya pribadi gini, jadi katakanlah pisau. Nah pisau ini kan tergantung siapa yang menggunakan. Kalau kita sebagai seorang penjahat, ya mungkin itu unfaedah. Atau bermanfaat tapi buruk. Tapi kalau kitanya sebagai penjual buah, sangat bermanfaat dengan baik dong. Nah begitupun dengan internet sekarang. Artinya yang mengendalikan internet itu ya harus kita sendiri. Jangan sampai otak kita itu justru dibalik. Kita yang dipengaruhi oleh internet, bukan internet itu yang dipengaruhi oleh kita. Jadi polanya jangan kebalik nih. Jangan sampai ya kita itu didikte sama internet. Artinya kita itu sakau gitu. Ketika kita seharian tidak pegang HP, kita tidak pegang internet, justru kita akan rasa gila. Artinya gila itu gelisah, ya gampangnya gini, kita nggak punya kuota. Iya gitu. Ya kalau menurut saya, kalau nggak punya kuota ya nggak ayang. Artinya, oke balik lagi. Nah, artinya jangan sampai kita ini pribadi ya, saya khususnya sebenarnya untuk mengkritik kita semua, saya pribadi ya, jangan sampai diri kita ini dikendalikan oleh internet. Tapi bagaimana internet itu dikendalikan oleh kita, dimanfaatkan oleh kita untuk kebaikan yang lebih luas. Ya kita mau nyetir kemana nih internet nih, mau kebaikan apa keburukan, pertanyaannya itu. Kalau semama kita mau menyetir kebaikannya, pasti nyarinya yang baik-baik dong. Ketika kita bisa lihat podcast yang manfaat, bisa cara membuat sesuatu lewat YouTube kan itu kita bisa gitu. Jadi potensi untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu sebenarnya ya sudah sangat terbuka dari internet. Udah sangat luas ya internet itu. Tinggal bagaimana cara kita memanage itu semua untuk kebaikan. Betul sekali. Lanjut lagi ke pelajar NU ya. Kita bagaimana cara sikap kita sebagai pelajar NU untuk menghadapi atau kasus-kasus gempuran-gempuran apa ya namanya ya, globalisasi ini Gus gitu. Pelajar kan kadang terlalu apa namanya ya, terlalu apa ya Gus ya, tidak punya jati diri. Iya gitu, cara menemukan jati diri seorang pelajar Nahdlatul Ulama itu di dalam tubuh NU, karena kan para kiai kita itu mengatakan IPNU ini ya masa depan NU. Iya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama bahwa dia akan menjadi penerus daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri? Itu bagaimana? Sebenarnya ya contoh gini. Ketika bupati mau habis 2 tahun lagi nih, mesti banyak yang milih kan, banyak yang pengen jadi bupati walaupun belum habis. Artinya begitu pun kita, ketika pengurus-pengurus atau ulama-ulama NU itu sudah sepuh, sudah sudah mendahului kita, ya artinya kita yang akan mengisi kekosongan itu. Nah kalau kita tidak punya kompetensi yang sepadan,
atau tidak punya kompetensi yang sangat memadai, nanti mau dibawa kemana arah Nahdlatul Ulama ini? Nah, kita sebagai seorang pelajar NU ya tidak gampang sebenarnya ini. Kita tidak usah ikut-ikutan tren-tren yang dari luar negeri. Artinya kan ketika kita buka informasi dari internet itu kan kita disuguhi apa aja. Terserah kita mau makan apa nih hari ini, kita yang milih. Kebaikan keburukannya kita yang milih sendiri. Nah, kita sebagai kader NU pun ya harus mengerti itu. Jadi ada kaidah yang mengatakan gini, al-muhafadzatu ala qadami sholih wal akhdhu jadi bil aslah. Jadi orang NU itu gini, punya kaidah bahwa mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nah, itu artinya ada continuous improvement, bagaimana perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini orang-orang kita ini sebagai pemuda ya harus ngerti itu. Artinya bagaimana ya kita orang itu punya tradisi yang baik, ya harus kita jaga. Tapi kalau cuma ada tradisi yang lebih baik, ya kita kayak pemanfaatan internet kan mungkin tahun 80-an belum ada. Nah, sekarang ya kita harus manfaatin nih bagaimana seorang kader-kader IPNU itu harus punya pandangan yang lebih luas terkait di dunia digital ini. Jangan sampai kita stuck gitu loh. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, itu. Tapi tidak lupa dan tidak tidak lupa dan tidak ya kita itu berasal dari mana gitu. Kita kan berasal dari NU dan berasal dari dunia santri ya. Jangan sampai kita seakan-akan ketika kita sudah bisa apapun digital ya kita meninggalkan keaslian kita, budaya lama kita yang baik itu. Ya, jangan seperti itu. Menurut pandangan saya itu. Intinya mengimbangi itu semua ya. Nah, dari budaya yang lama masih kita pakai, rawat dan masih kita rawat, masih kita jaga, dan juga ada budaya-budaya baru yang kita filtrasi. Nah, itu kita harus filter. Nah, kita saling benar banget. Terus apa lagi ya? Tadi kan pemuda masa depan NU, yang pemuda Nahdlatul Ulama, pelajar Nahdlatul Ulama adalah masa depan daripada Nahdlatul Ulama. Bagaimana masa depan NU itu ya tergantung pelajarnya ya. Nah, gitu ya. Kalau kitanya nggak senang ngaji, nggak senang baca buku kan repot juga. Apalagi kita kan karena emang NU sendiri itu identik dengan kajian, kajian, apalagi justru kita kan belajar punya latar belakang atau punya brand pelajar. Itu kan pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, pelajar itu kan fa'il, artinya pelaku yang belajar. Nah, kalau kita nggak jadi pelaku untuk belajar, terus kita jadi ngapain itu? Rebahan. Kan ini harus kita kembalikan ke kesadaran kita masing-masing gitu. Tapi kita kembali pada kodrat pelajarnya gitu ya. Itu. Ya kita masa-masa muda itu masa-masa belajar lah. Untuk menyongsong masa depan NU dan khususnya juga bangsa Indonesia ini, kalau kata orang-orang kan kalau misalkan pemimpin itu yang dipimpin itu tergantung yang memimpin, siapa yang memimpin gitu. Terus kalau yang memimpin itu berasal dari golongan-golongan santri dan lain sebagainya yang paham tentang kecintaan tanah air dan NKRI, itu pasti kedepannya pun Indonesia akan bisa menyongsong kemajuan Republik Indonesia ini. Iya. Terus apa lagi Mas? Kita ngobrol-ngobrol apa lagi? Jadi tentang Nahdlatul Ulama pasti luas sekali, tentang sejarah. Tentang peran NU dalam kemerdekaan itu pun sangat besar dan panjang, dan juga peran NU sendiri untuk kemajuan bangsa pun ini sangat ya Gus ya, sangat besar. Terus kan NU itu didirikan untuk mengusir penjajah pada zaman itu ya Gus ya. Salah satunya itu. Kalau untuk sekarang menurut rekan Rizky sendiri nih, penjajah ini masih ada nggak sih di Indonesia ini? Sebenarnya gini, kalau konteksnya penjajah berarti kan artinya ada yang dijajah. Nah, kalau berbicara penjajah dari
sifatnya peperangan atau mengangkat senjata, mungkin sekarang itu belum kelihatan. Tapi kan segi seni menjajah ini beda-beda. Salah satunya kan dengan tadi pemanfaatan internet. Jadi banyak narasi-narasi atau portal berita yang mengatakan bahwa ya kita ini ya tidak negara yang tidak menjalankan syariat Islam. Katakanlah seperti itulah. Nah itu kan bagian dari penjajah. Karena lewat narasi seperti itulah ketentraman, keamanan negara kita terganggu. Ya kan? Penjajah itu kan fungsinya untuk menghancurkan ketentraman. Kita apa-apa nggak nyaman, mau sholat nggak nyaman, mau ibadah nggak nyaman, mau dagang nggak nyaman, ya karena ada penjajah. Nah, begitupun dengan konteks penjajah sekarang, mungkin menjajahnya lewat dunia sosmed. Iya. Mungkin narasi-narasi atau konten-konten yang dibuat oleh mereka yang menghancurkan pola pikir, pola pandang kita terhadap negara jadi berbeda. Itu ya lewat narasi-narasi, ya lewat portal-portal berita, lewat ya sosial media lainnya, itu kan bisa jadi. Karena ya menjajah dengan cara seperti itu lebih efektif. Jadi gini, orang kalau seumpama punya satu pistol hanya bisa mematikan satu kepala. Tapi kalau orang bisa membuat narasi, jutaan orang bisa membunuh. Bisa terbunuh. Karena apa? Udah dipengaruhi dengan narasi itu. Seperti contohnya mungkin orang ngebom orang non muslim itu masuk surga dan lain sebagainya. Itu kan narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang yang benar-benar ingin merusak Indonesia. Salah satunya seperti itu ya Gus ya. Ya kita menangkal hoax. Apa itu peran kita untuk menangkal hoax. Jadi kan tadi tentang metode-metode atau penjajahan yang bersenjata itu mungkin belum ada ya Gus ya. Nah, terus juga kata rekan Rizky tadi mengatakan bahwasanya penjajahan itu banyak modelnya, seperti contohnya di media sosial dan lain sebagainya, mungkin dengan cara menyebar berita hoax dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara kita sebagai pelajar nih, sebagai pelajar kan otomatis kita belum punya arah pandangan ke depan kayak gimana, mungkin baru dapat berita ini langsung terbakar jenggot dan langsung marah dan lain sebagainya, benci terhadap negara, itu bagaimana solusinya? Jadi gini, kita itu harus jeli. Karena orang kita mau ngapain. Contoh, ente mau punya pacar, ya harus jeli juga kan, milih. Kita mau beli baju, ya harus jeli milihnya. Begitupun kita ketika membaca berita, ya harus jeli. Sanadnya kalau ngomongin ada sanadnya enggak nih? Nah begitupun dengan kita membaca berita, ada sanadnya enggak? Terus masuk enggak ke kriteria jurnalistik? Masuk enggak? Nah kita harus jeli nih. Kalau seumpama ada konten-konten atau narasi dari portal berita yang katakanlah terindikasi dengan hoax, ya kita harus menghindari, gak usah disebar. Bahkan ya wajib tidak unfollow, katakanlah seperti itu. Karena apa? Dengan kita membaca narasi tersebut, otak kita menambah kebencian. Ya kan? Orang itu bisa dipengaruhi dengan bahan bacaan salah satunya. Ya kan? Orang contoh, kita membenci suatu orang ya karena bahan bacaan mereka mungkin salah. Nah, ini kita harus jeli. Bagaimana kita membaca portal berita itu sumbernya dari mana? Terus harus ada tabayun. Kira-kira jangan disebar dulu lah. Iya. Ini terindikasi dengan hoax. Soalnya mencurigakan kosakatanya. Ya bisa jadi kan. Nah, kita sebagai pemuda itu harus jeli, harus pelajari, harus jeli. Jangan sampai kita itu menelah informasi mentah-mentah. Udah baru dibaca langsung di-share. Ini repot. Pemahaman seperti ini. Nah, makanya kalau kata saya mah gini, saya punya tips. Ketika ada sebuah narasi kebencian yang diumbar, saya langsung unfollow akun tersebut. Karena apa? Dengan membaca narasi seperti itu, mau tidak mau ya akan masuk ke dalam otak kita. Salah satunya udah unfollow aja. Ngapain dong, nggak ada manfaatnya kan gitu. Jadi ya nggak usah repot-repot. Kalau ada yang mencurigakan, yang menurut kita nggak nyaman, ya udah unfollow. Ini hoax ini, kayaknya hoax ini. Ya udah langsung unfollow. Itu dia tadi
gimana pemuda atau pelajar Nahdlatul Ulama ini menjadikan masa depan Nahdlatul Ulama menuju satu abad ini lebih cerah. Itu yang pertama, itu tadi membaca buku ya, terus banyak membaca buku, terus menambah wawasan, relasi dan lain sebagainya. Karena ulama-ulama kita yang udah sepuh-sepuh pun kalau misalkan penggantinya tidak sepadan dengan beliau-beliau, bagaimana NU kedepannya ya gitu ya. Berarti kita harus banyak-banyak membaca buku, menambah wawasan, dan juga memfiltrasi berita-berita yang masuk agar tidak termakan hoax ya Gus ya. Terus ada lagi Gus mungkin yang mau disampaikan untuk rekan-rekan dan teman-teman pelajar muda atau pelajar Nahdlatul Ulama untuk kedepannya, bagaimana dia menemukan jati dirinya di IPNU IPPNU ini Gus? Yaitu karena kita berproses di pelajar, tentu saja pelajar itu ya dihiasi dengan kajian-kajian buku, review buku, bedah buku, hal-hal yang sifatnya literatur, hal-hal yang sifatnya menambah wawasan. Itu yang harus kita perkuat. Karena jangan sampai kita fokus meninggikan dahan tapi lupa mengkuatkan akar. Jadi setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Nah, kita ini waktunya lagi belajar, ya fokus saja belajar. Itu sih mungkin tambahan sedikit. Mungkin itu cukup sekian bincang-bincang ngalor ngidul dari Ngetan mulon. Ya mungkin ada yang bisa didapat atau ada yang bermanfaat, silahkan diambil. Kalau nggak bermanfaat ya Jangan itu have fun aja gitu ya. Belajar kita. Mungkin dari cukup sekian percobaan podcast dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.